down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Rifan Anjani dengan NIM 228430089. Kali ini saya akan melanjutkan mereview bab 3 yang ada dalam buku Guru dalam Tantangan Globalisasi yang ditulis oleh Dr. Insinyur Agustinus Hermino, MPD. Nah, adapun pembahasannya yakni mengenai pengaruh konsep diri dalam pembelajaran bagi siswa. Simak videonya sampai habis ya. Buku ini menjelaskan bahwa lingkungan sekolahlah yang berperan setelah lingkungan keluarga, yang mana sekolah ini dapat berperan untuk menggali potensi-potensi, kelebihan-kelebihan, minat dan juga bakat yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat memunculkan jati diri dari seorang siswa. Nah, hal ini dapat berkenaan dengan bidang akademik maupun non-akademik. Para orang tua dan guru harus memiliki potensi dan juga kemampuan untuk menggali minat, bakat agar seorang siswa atau anak ini dapat menemukan jati dirinya, sehingga apabila ketika anak tersebut dimintai untuk belajar, maka tidak perlu disuruh lagi, tetapi anak tersebut sudah mempunyai keinginan dan juga prinsip untuk belajar. Mengingat problematika yang ada pada era globalisasi ini, masih banyak anak-anak yang lalai dalam pembelajaran, terutama adanya pengaruh dari gawai. Hal tersebut dapat membawa dampak negatif kepada anak, yakni seperti malas belajar dan juga tidak tahan dengan membaca buku saja. Nah, hal itu menjadi PR bagi para orang tua dan juga guru untuk membentuk konsep diri pada siswa atau anak. Dengan demikian, globalisasi mempengaruhi proses pembentukan konsep diri pada anak. Nah, globalisasi tentu mempermudah dalam mengakses hal apapun. Globalisasi juga membawa pembelajaran baru yang ada di luar negeri yang tentunya berbeda dengan budaya yang ada di dalam negeri. Nah, sehingga membuat muda-mudi mengadopsi kebudayaan tersebut. Nah, maka dari itu perlu adanya penyaringan terhadap budaya yang masuk agar tidak terjadi penyimpangan budaya. Sebaiknya konsep diri ini ditanamkan sejak di lingkungan keluarga. Pada dasarnya, konsep diri ini terbentuk dari perilaku dan tingkah laku orang tua. Di lingkungan sekolah, hal yang paling berpengaruh dalam tumbuh kembang anak yakni adalah seorang guru. Bagaimana guru bersikap, berbicara, dan bertingkah laku. Dalam bahasa Jawa, guru ini diartikan sebagai seseorang yang patut digugu dan juga ditiru. Adapun hal-hal yang mempengaruhi konsep diri anak selain dari lingkungan keluarga dan sekolah, yakni yang pertama adalah kondisi psikologi anak. Kondisi psikologi anak ini berkaitan dengan bagaimana cara anak bertingkah laku, bertutur kata, maupun bersikap. Di dunia ini terdapat dua macam jenis pemikiran, yakni optimis dan pesimis. Nah, anak yang memiliki pemikiran optimis cenderung lebih bersemangat, sehingga ia mampu untuk bersaing dengan yang lainnya dan juga tidak pantang menyerah. Nah, anak seperti ini biasanya mereka dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain dan juga dapat menghasilkan kualitas pembelajaran yang ia lakukannya itu dapat tercapai dengan baik. Nah, adapun anak yang memiliki pemikiran yang pesimis, nah anak ini lebih cenderung gampang atau mudah untuk menyerah, sehingga ia malu untuk mengungkapkan ataupun untuk bersaing dengan teman yang lainnya. Nah, sehingga dalam hal ini peran orang tua dan juga guru berperan sangat penting untuk mendorong pemikiran yang optimis untuk anak miliki. Kedua, adanya kondisi tidak nyaman dari keluarga atau orang tua. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya berbagai macam masalah keluarga seperti pemikiran yang tidak sejalan. Ketiga, munculnya rasa pesimis. Nah, hal ini dapat terjadi akibat adanya masalah-masalah yang terjadi pada anak. Salah satunya tidak termotivasi dari orang tua, keluarga, lingkungannya, bahkan gurunya. Lalu yang keempat, adanya konflik antara guru dan murid.
Nah, terkadang karena guru tidak dapat secara keseluruhan memahami sifat murid satu persatu, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadi konflik antara guru dan juga murid. Lalu yang kelima, adanya bullying atau perundungan. Nah, bullying ini biasanya terjadi ketika adanya rasa iri atau dengki yang berlebihan tetapi tidak dapat diungkapkan secara nyata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan cara bagaimana individu memahami pribadinya untuk memenuhi tugas-tugas sesuai dengan tuntutan yang harus dihadapinya di lingkungan dan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya sebagai penentu dalam proses pendidikan. Nah, selain itu, jati diri dari seorang siswa atau anak ini dapat ditentukan oleh lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah, yang mana yang paling berpengaruh di lingkungan sekolah itu adalah seorang guru. Sehingga seorang guru sebelum menanamkan konsep diri yang baik kepada siswa, maka dirinya sendiri yang harus memiliki konsep diri yang baik. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa guru itu adalah sosok yang digugu dan juga ditiru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.